Pak Fadel, apa kemudian dari sisi pemerintah sendiri melihat potensi yang luar biasa seperti dikatakan Prof. Iksan supaya betul-betul memberikan manfaat yang paling optimal bagi perkembangan bangsa kita? Saya kira ada dua hal yang paling pokok. Yang pertama adalah kita harus membuat kebijakan agar supaya bikin dalam negeri, manufaktur, dan kepada mereka kita kasih insentif. Mereka yang bikin downstream industrinya kita kasih insentif dalam berbagai yang ada. Yang kedua adalah infrastrukturnya harus pemerintah yang mengadakannya. Kendalanya apa Pak Fadel? Apa konsep ini tidak bisa dijalankan? Dana yang ada sangat kecil di pemerintah. Kita punya dana sangat terbatas untuk membangun infrastruktur. Sehingga kalau infrastruktur yang memang jalan-jalan yang biasa aja kita bangun. Tetapi kalau jalan-jalan yang punya nilai ekonomik, suruh swasta yang bangun. Artinya kita berikan kesempatan pada bangun jalan segini, kita potong dengan pajak dia segini. Artinya ada satu keberanian langkah-langkah ini untuk berpikir 4-5 tahun ke depan. Baik, kita akan melihat seperti apa sebetulnya langkah yang lebih konseptual perlu kita lakukan untuk membawa Indonesia maju dan tidak perlu rendah diri melawan Malaysia. Jangan kemana-mana, Economic Challenges akan segera kembali saat lagi. Di tengah memanasnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia, saatnya bangsa Indonesia berdiri tegak meninggalkan rasa rendah diri. Ada alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, tidak perlu merasa rendah diri dan merasa dilecehkan bangsa lain, apalagi oleh Malaysia. Buang jauh-jauh perasaan itu. Menurut sumber Metro TV di Kabinet Indonesia Bersatu, ada kesalahpahaman yang sangat besar yang hingga kini masih membelenggu hubungan Indonesia dengan Malaysia. Kalangan atas dan elit politik Malaysia sangat menghormati Indonesia sebagai kekuatan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Sekali lagi, elit politik Malaysia sangat menghormati Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sementara itu, kalangan bawah Malaysia masih menganggap Indonesia adalah negara miskin, sehingga merasa sah-sah saja bersikap kasar. Kalangan bawah Malaysia ini termasuk aparat kerajaan Malaysia yang sering berulah. Kelas bawah ini kurang mendapat informasi tentang Indonesia. Kelas bawah Malaysia inilah sumber masalah hubungan Indonesia-Malaysia. Kelas bawah di Malaysia tidak tahu bahwa Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Dengan PDB sebesar 511 miliar dolar, Indonesia berada di peringkat 19 dunia, sedangkan Malaysia peringkat 42 dunia. Indonesia pun menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang menjadi negara anggota klub elit dunia G20. Kelas bawah Malaysia juga tidak tahu berbagai posisi strategis Indonesia di pentas global, seperti negara dengan penjualan mobil terbesar di Asia Tenggara, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, produsen LNG terbesar di dunia, produsen batu bara terbesar ketiga di dunia. Dan berdasarkan laporan World Wealth Report milik Capgemini, jumlah orang terkaya Indonesia lebih besar daripada jumlah orang terkaya Malaysia. Memang kemiskinan dan masalah sosial masih menjadi besar di Indonesia. Namun berdasarkan data-data di atas, tentu saja kemiskinan bukanlah wajah tunggal Indonesia. Ekonomi Indonesia lebih kuat dari Malaysia. Dengan penduduk 6 kali